Buletin Dakwah Kafah, edisi 150, 85 Zulqa'dah 1441 Hijriah atau 17 Juli 2020 Masehi. Dengan judul, Jangan Lecehkan Ajaran Islam. Saudaraku, sebagai seorang mukmin tentu kita semua mengimani bahwa Allah SWT itu ada. Alam semesta yang indah dengan gugusan planet, bulan, bintang, dan galaksi membuktikan bahwa Allah SWT itu ada. Saat mencermati diri kita sebagai manusia dengan seluruh anatomi dan fisiologisnya, kita menyadari bahwa semua itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada pencipta dan pengaturnya, dialah Allah SWT. Allah SWT tak sekedar menciptakan manusia, Allah SWT pun menyediakan fasilitas yang lengkap di dunia ini agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT menyiapkan udara, air, alam dengan seisinya agar dapat dinikmati oleh manusia. Inilah bentuk kasih sayang Allah SWT yang luas tak bertepi kepada manusia. Karena kasih sayangnya pula, Allah SWT memberi manusia petunjuk, tentu agar manusia dapat menjalani kehidupan ini dengan benar dan lurus. Jika manusia mengikuti petunjuk tersebut, hidupnya pasti akan bahagia di dunia maupun akhirat. Surga pun akan menjadi anugerah terindah dari Allah SWT kepada dirinya. Sebaliknya, jika manusia tak mau mengikuti petunjuknya, hidupnya pasti sesat, jauh dari bahagia. Di akhirat pun dia akan mendapat siksa neraka. Nauzubillahi min dzalik. Petunjuk Allah SWT tersebut tertuang dalam syariahnya. Itulah syariah Islam. Syariah Islam sempurna, lengkap, dan adil. Syariah Islam hadir dengan lengkap, sempurna, universal, adil, dan jauh dari kezaliman. Karena itu syariah Islam pasti mendatangkan rahmat untuk seluruh umat manusia dan alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Tidak ada satupun aturan atau perundang-undangan di dunia ini yang menyamai syariah Islam yang Allah SWT turunkan. Allah SWT berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu atau Al-Quran sebagai syariah yang benar dan adil. Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengubah kalimat-kalimat syariahnya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Syariah Islam itu lengkap dan rinci, mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari yang urusan toharoh atau bersuci, muamalah, hingga urusan imamah atau khilafah atau pemerintahan atau kenegaraan. Tak pantas bila umat Islam mencari hukum lain selain syariah Islam. Allah SWT berfirman, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Patutkah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab Al-Quran dengan rinci. Quran Surat Al-An'am ayat 114. Oleh karena itu umat Islam tidak membutuhkan lagi aturan lain untuk mengatur seluruh aspek kehidupan mereka, baik yang bersumber dari paham komunisme maupun kapitalisme. Cukup hanya dengan syariah Islam yang mereka butuhkan. Jangan lecehkan ajaran Islam. Saudaraku, pada setiap masa lalu selalu ada pihak-pihak yang menghina dan melecehkan ajaran Islam. Yang gemar melakukan demikian umumnya adalah kaum kafir dan munafik. Mereka menghina Allah SWT dan Rasul SAW juga syariahnya. Mereka terus mengobarkan permusuhan terhadap kaum mukmin yang mentaati syariahnya. Allah SWT berfirman, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata, sungguh kami sependirian dengan kalian. Kami hanya berolok-olok.
Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14-15. Di tengah kehidupan yang sekuleristik seperti saat ini, banyak orang mulai berani untuk melecehkan ajaran Islam. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam paham sekulerisme, Islam harus disingkirkan dari pengaturan kehidupan. Islam hanya boleh mengatur urusan pribadi dan hubungan manusia dengan Allah SWT, semisal sholat, puasa, zakat, atau haji. Oleh karena itu, dalam kehidupan sekuler, syariah Islam tidak boleh hadir untuk mengatur negara dan urusan publik lainnya. Dari paham sekulerisme inilah lahir ekonomi kapitalistik liberalistik, sistem politik demokrasi oligarki, perilaku politik yang oportunistik machiavellistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik, serta sistem pendidikan yang materialistik. Perjuangan umat Islam untuk menerapkan syariah Islam secara kafah, konsep ayat suci di atas ayat konstitusi, perda syariah, apalagi perjuangan penegakan khilafah, pasti akan dianggap bertentangan dengan sistem sekulerisme. Perjuangan semacam ini akan diberangus dengan berbagai cara oleh kekuatan global sekulerisme dan rezim sekuler. Kementerian Agama merevisi materi khilafah dan jihad di ruang lingkup madrasah dari kajian fikih menjadi kajian sejarah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Fahrul Razi usai membuka peluncuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Jakarta. Salah satu bentuk pelecehan atas ajaran Islam adalah menghilangkan atau mereduksi pemahaman tentang khilafah dan jihad dalam kurikulum madrasah. Mari kita lihat buku Fikih Madrasah Aliyah kelas 7, Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 yang terbit pada tahun 2016. Buku ini adalah bahan ajar sebelum direvisi pada tahun 2019. Dalam buku fikih ini jelas dibahas tentang khilafah. Menurut istilah, khilafah berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariah Islam. Khilafah bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang mengurusi bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. Khilafah disebut juga dengan imamah atau imarah. Pemegang kekuasaan khilafah disebut khalifah. Pemegang kekuasaan imamah disebut imam. Dan pemegang kekuasaan imarah disebut amir. Selanjutnya dalam buku tersebut juga dinyatakan hal sebagai berikut. Bagi kaum Sunni, seperti pendapat Al-Mawardi dan Abdul Qadir Audah, bahwa khilafah dan imamah secara umum memiliki arti yang sama, yaitu sistem kepemimpinan Islam untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW dalam menjaga agama serta mengatur urusan duniawi umat Islam. Dalam buku tersebut juga disampaikan bahwa berdasar pendapat mutabar yang diikuti mayoritas umat Islam, hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah. Jelas buku Fikih Madrasah Aliyah kelas 7 sebelum direvisi ini sejalan dengan pemahaman lurus yang disampaikan 4 mazhab besar dalam Islam. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan imam mazhab yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sepakat atas kewajiban atas berdirinya khilafah. Karena itu mestinya umat Islam tak lagi memperdebatkan apakah khilafah itu wajib atau tidak. Perkara ini sudah termasuk maklumun min ad-din bi'ad-darurah, yaitu sesuatu yang sudah diketahui kewajibannya. Akhir-akhir ini terdengar senter bahwa khilafah itu adalah sebuah ismu, yaitu khilafah ismu. Itu berarti khilafah dianggap paham buatan manusia atau ajaran manusia. Jelas ini pelecehan yang sangat nyata terhadap ajaran Islam. Bahkan beberapa kalangan menyebut khilafah sangat berbahaya buat negeri ini, sebagaimana komunisme. Mereka lalu mengusulkan agar penyebarluasan ide khilafah juga dilarang, sebagaimana penyebarluasan paham komunisme. Bahkan ada pejabat yang menyetujui jika khilafah dianggap radikal dan akan dilaporkan kepada polisi. Jelas ini penghinaan atas ajaran Islam yang sangat nyata. Jika sikap ini benar-benar muncul dari keyakinan, maka akan dapat menyebabkan pelakunya jatuh pada kekufuran. Khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim untuk menerapkan syariah secara kafah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Siapapun yang melecehkan khilafah sama dengan melecehkan ajaran Islam. Umat Islam tentu wajib marah dan menentang sikap arogan ini. Upaya mereduksi atau menghilangkan ajaran Islam jelas hukumnya haram. Siapapun pelakunya akan dilaknat oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman,
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk yang telah kami turunkan setelah kami terangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Khotimah. Saudaraku, sadarilah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Sudah pasti kita akan kembali kepada Allah SWT, meninggalkan dunia ini dengan seluruh fata morgananya. Sadarilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah persinggahan singkat menuju tujuan yang sesungguhnya. Itulah alam akhirat yang abadi. Kita pastinya berharap meraih surganya. Oleh karena itu, waktu yang singkat di dunia ini seharusnya kita isi dengan amal soleh sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah SWT. Jangan sampai waktu yang singkat ini kita isi dengan kemaksiatan kepada Allah, apalagi melecehkan dan merendahkan ajaran dan syariahnya. Hidup yang semacam ini akan jauh dari keberkahan. Wallahu a'lam. Hikmah. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama seseorang. Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, siapkanlah tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.